podcastnya anak Nepasta. Oke, hari ini ada apa nih, Cak? Aku lagi excited banget. Ya dong, harus excited karena hari ini ada proyek kedua kita dalam kurikulum Merdeka. Yang pastinya seru dan kita tunggu-tunggu banget. Betul banget, karena di kurikulum Merdeka kita dapat explore apa yang ada di diri kita sesuai minat dan bakat kita, benar nggak? Bener banget. Jadi hari ini kita mau explore apa aja nih, Cak? Oke, hari ini yang kita tahu sih, kita akan explore tentang kearifan lokal yang ada di kota Tangerang pastinya. Karena kita bertempat tinggal di kota Tangerang dan sekolah juga kita di Tangerang. Betul banget. Oke, hari ini gimana kalau kita kenalan dulu sebelum kita lanjut? Oke, jadi nama lu siapa nih? Oke, nama gue Rasya Alamsyah dari kelas 10-6, biasa dipanggil Rasya. Halo Rasya. Halo, nama lu siapa? Nama gue Muhammad Ahdani Rofiksan dari kelas 10-6, biasa dipanggil Ahdan. Halo Ahdan. Halo semuanya. Salam kenal. Oke, kita akan lanjut dari pembahasan kita tadi. Menurut lo ada apa aja yang akan kita bahas dalam kearifan lokal ini? Dalam kearifan lokal ini kita akan membahas yang pertama itu suku etnis Tionghoa, dan yang kedua kita akan membahas tentang sejarah bangunan. Dan yang di akhir kita ada apa nih, Cak? Kita ada nge-review makanan khas kota Tangerang. Jadi jangan lupa tonton sampai akhir ya. Betul banget. Oke, yang lo tahu sedikit tentang nih, kita gali informasi sedikit ya, Dan. Oh iya, boleh. Pertama, dari bangunan ya. Bangunan yang lo tahu yang ada di Tangerang tuh apa aja sih bangunan bersejarah yang lo tahu? Yang pertama itu ada Kelenteng Biontek Bio, yang kedua ada Pintu Air 10, dan yang ketiga ada Masjid Pintu 1000. Nah, bangunan yang ada di Tangerang ini yang termasuk bersejarah itu ada Kelenteng Biontek Bio yang bisa dibilang itu pernah gue dengar sih masuk mancanegara loh. Keren banget gak sih? Keren banget gak sih? Dan pastinya kita harus banyak gali informasi tentang itu sih untuk menambah wawasan kita semua. Oke, gimana kalau misalnya kita panggil orang aja biar tambah rapi, gimana? Iya, kalau berdua kurang seru, gimana kalau kita panggil narasumber kita? Betul banget, narasumber kita siapa kali ini? Kalian pada penasaran gak sih? Narasumber kita kali ini adalah orang, siapa sih yang gak kenal beliau ke satu ini? Karena beliau adalah orang terkenal di SMA Negeri 14, betul? Iya, semua orang kenal beliau. Betul banget, kita panggil aja narasumber kita, Ibu Seno. Selamat datang, Bu Seno. Ini apa sih? Salam, Bu, salam. Biar muka. Oh, saya nggak digituin tuh, Bu. Iya. Oke, baik, Bu. Silahkan duduk, Ibu. Terima kasih. Oke, ini dia narasumber kita yang bisa dibilang orang terkenal di SMA Negeri 14. 14 ya. Oh, di semana nih, Bu? Seluruh Indonesia bisa dibilang atau Seluruh mancanegara? Tangerang. Bisa. Sebelumnya, Ibu boleh perkenalan diri? Oke. Apa yang mau dikenalkan? Apa tuh? Nama? nama Boleh. lengkap saya Faskur Hasanah Senowati. Kalau ibu ini ngajar di bidang apa, Bu? Saya geografi. Oh, dari tahun berapa itu geografi? Di sini dari 2006. Lama Wow, juga ya? lama juga Sebelum ya. saya lahir itu. Ya. Juga ya. Bukan lebih kayak itu sih. Terus Ibu di sini kayak, saya mau nanya nih Bu sedikit tentang SMA Negeri 14. Pasti ada dong kayak momen-momen dimana yang Ibu nggak bisa lupain dari dulu. Oh, jelas. Apa itu? Momen apa itu, Boleh Bu? dong diceritain. Jelas. Gimana ya? Dulu ya, kita mau ngomongin kearifan lokal kota Tangerang ke 14 dulu ya. Iya, Jadi betul. 14 yang sekarang yang bangunannya megah, bagus dengan banyak kelas ya. Dan mewah juga ya, Bu? Mewah juga, mewah kalau mewah dari dulu. Mepet sawah. Harus tahu ya lokasi kita tuh BSD, Bandara Sono Dikit. Oke, baik. Dulu kita nggak punya gerbang. Pertama kali masuk ke 2006, 14 nggak punya gerbang. Jumlah ruangan itu bentuk ruangan itu cuma L. L. Sempit ya, Bu? L ini ruangan yang di bawah ini, kemudian ruang guru sampai ke ujung ke arah kantin. Situ aja. Jadi cuma ada paling 10 kelas kalau nggak salah dipakai buat TU sama ruang guru gitu. Terus tidak berpagar, lapangan belum ada konblok, jadi kita sekolah pagi sore. Oh, iya. Jadi kalau dulu ada film Laskar Pelangi, 14 dibangun. Saat Banyak ngajar banget ya, Bu. sore hari, kambing-kambing berbaris dan ikut mendengarkan. Wah, itu film banget ya Bu ya? Banget. Betul. Ya, Berarti relevan bisa banget ya. dibilang Ibu tuh glow up bareng 14 gitu. Kan gedungnya kan makin megah gitu ya. Ibu juga makin cantik. Iya. Udah banget aku. Yang pasti makin besar. Itu berarti bahagia Bu. Seperti 14 yang semakin besar. Bahagia Bu berarti Makin besar kalau dan misalnya kayak makmur. gitu. Betul Amin. banget. Oke,
sebelumnya kan kita udah ngomongin nih Dan, kita akan ngebahas tentang kearifan Kota Tangerang. Saya boleh nanya nggak sih Bu, kenapa? Nggak boleh nanya deh. Kenapa proyek kita kali ini dinamai kearifan lokal? Ya, jadi kan di proyek yang pertama itu kita bicara sampah. Iya betul. Bicara yang proyek yang kedua kita bicara budaya. Apa sih budaya? Kan hasil cipta karyanya manusia. Nah, karena kita tinggal di Tangerang, maka yang kita ambil adalah budayanya Kota Tangerang, supaya kita semua tahu, kita semua paham apa sih yang ada di Kota Tangerang, apa sih hasil karya Kota Tangerang, apa sih ciri khasnya Kota Tangerang. Jadi nggak sia-sia kita tinggal di Tangerang, tapi begitu keluar dari Tangerang ditanya, dari mana Tangerang? Tangerangnya mana? Batu Ceper. Batu Ceper. Ada apa di Batu Ceper? Nggak tahu. Nggak tahu. Gitu kan? Iya betul banget. Jadi salah satunya adalah melalui kurikulum Merdeka, melalui P5, proyek pengembangan profil pelajar Pancasila 14, pasal 14 maksudnya, Iya, betul. mencoba mengeksplor informasi yang ada di Kota Tangerang untuk kita bagi ke banyak orang. Dan kebetulan kurikulum Merdeka ini memberikan kesempatan kepada kami para guru, juga kepada para siswa untuk melakukan eksplorasi, kemudian menggali apa yang dibutuhkan informasinya, kemudian jalankan rencananya, lakukan aksi. Betul banget. Terus juga itu bisa ini ya Bu ya, bikin siswa juga lebih eksplor apa yang ada di Tangerang. Ya, jadi nggak itu aja. ya, gitu. jadi memang kurikulum Merdeka itu memang memerdekakan proses belajar tidak lagi terkungkung di buku paket, belajarnya di kelas, enggak. Jadi memang ini benar-benar sesuai minat dan bakat, diberikan kesempatan untuk menggali potensi, kompetensi, kemampuan dari siswa, termasuk dalam metodologi pembelajaran. Siswa yang audio, siswa yang visual, siswa yang audiovisual, siswa yang kinestetik, itu mudah-mudahan melalui metodologi ini kebawa semua. Jadi masuk semua. Ya betul banget. Mungkin karena dengan adanya kayak gini kita sambil kerja juga sambil ya, kerja, sambil praktek, sambil tahu, sambil belajar. Jadi learning by doing. Ya betul banget. Jadi nggak cuma di materi doang, jadi kita langsung ngerjain juga ya. langsung ada prakteknya ya Bu. Implementasi. Ya betul banget. Oke Bu. Kita sekarang mau nanya tentang suku Tionghoa nih Bu. Ya pastinya kayak di Tangerang juga banyak tersebar suku Tionghoa di Tangerang, benar nggak sih Bu? Ya, dari kalau kata sejarah, datangnya Cornelis de Houtman ke Batavia itu masuknya itu lewat Teluk Naga. Iya. Ya, yang sekarang jadi Untung Jawa. Jadi orang-orang saudara-saudara kita masyarakat Tionghoa itu dipanggil sama Cornelis de Houtman untuk membantu VOC. Kalau saya boleh cerita sedikit, tahu kan Cisadane? Iya tahu dong, pasti Kota Tangerang tahu. Cisadane yang membelah itu, kalau kita lihat sekarang dari mulai pintu air 10 sampai dengan ke sono tuh ya, sampai ke arah Kali Pasir. Nah, iya. Nah, ini nggak boleh nih ngomong kayak gini, harus pakai gambar ya. Terus kita tahu jembatan kaca. Iya tahu. Gerendeng ya. Iya betul. Yang membatasi timur, barat, selatan, utara jembatan kaca, Gerendeng dengan kawasan setelahnya. Gitu. Ini jadi wilayah Gerendeng ini adalah wilayah VOC Belanda. Sebelahnya, wilayah utaranya itu adalah wilayah milik Kesultanan Banten, ya. Berseberangan ya Bu. Berseberangan. Nah, wilayah Kesultanan Banten ini ada 3 maulana di situ. Ada 3 area di situ. Area Santika, Yuda Negara, satu lagi kok saya lupa ya. Nah, kenapa akhirnya disebut Tangerang dan sebagainya? Itu karena kehadiran tiga sultan itu, 3 maulana ke keluarga sultan yang ditempatkan di sana untuk menjaga kawasan. Tangerang itu dari Tengger kalau bahasa Sunda, penanda. Jadi ada kayak ada patok lah, itu mah wilayah sana sini. Ya namanya company ya. Belanda datang itu company itu sebenarnya bukan pemerintahnya, tapi VOC-nya, Vereniging Old Company. Itu kamar dagangnya Belanda datang ke Indonesia, ke Hindia Belanda waktu itu untuk menguasai perdagangan. 3 area itu ujungnya nanti meninggal. Area Santika meninggalnya di Batu Ceper sekitar 17 abad ke-17. Terus yang satu Yuda Diningrat itu meninggalnya di Cikokol, satu lagi meninggalnya di harusnya saya baca ya, di
Serpong kalau nggak salah. Berarti benar-benar Jadi masih memang daerah kota Tangerang banget ya Bu ya? masih kawasan. Banyak Nah, banget sejarahnya. masih Iya, ada. pastinya kita nambah ilmu juga nih. Mudah-mudahan, Iya. ya mudah-mudahan nggak sia-sia. Jadi ada kawasan Kalipasir, kuburan Kalipasir yang sekarang ini Masjid Agung Al Istihad, sebelahnya kan ada kuburan tuh. Oh Ya, iya. itu salah satu area ada di situ, dikubur di situ. Kisahnya, jadi Belanda datang, kemudian dia bawa saudara-saudara kita suku bangsa Tionghoa datang langsung dari Cina sana, mendarat di kota Tangerang sekarang. Kemudian mereka bikin banyak pondok tuh, pondok aren, pondok bahar itu. Oh yang sekarang jadi pondok-pondok Jadi itu, pondok itu, cabe pondok gitu cabe ya. gitu. Itu banyak nama Cabe mah pondok ya. kejauhan ya. Oh, kemana tuh? Ya nggak tahu deh. Jadi disebut pondok itu adalah pemukiman buat suku bangsa Tionghoa. Terus Berarti ada sejarahnya kenapa ada dipanggil sejarah dipanggil pondok ya? Iya. Kemudian masuk ke yang sekarang kembali namanya kita sebut kota Tangerang. Sampai tahun berapa 1800-an itu belum ada tempat ibadah bagi saudara-saudara kita itu. Maka ada seorang kapitan gitu ya. Kapitan ini Maluku, maka ada Maluku gitu. Jadi dia bikin untuk kapten dia bikin tempat ibadah yang sekarang kita sebut sebagai Buntek Bio dan terkenal banget. Iya betul. Sampai ke mancanegara sih. Katanya Buntek Bio itu sendiri artinya tempat ibadah yang untuk mereka yang memiliki intelektual dan kebajikan. Karena Buntek Bio itu dari 3 kata. Bunnya itu adalah intelektual, teknya itu kebajikan, bionya adalah tempat ibadah. Banget ya. Ya. Oke Bu, sebelum kita lanjut kita nonton sedikit video yang menunjukkan sejarah Tionghoa masuk ke Indonesia, boleh ya Bu? Ke Indonesia atau ke Tangerang? Ke Tangerang sih. Tahun 1887 terdapat Tenaga satu rombongan perahu ujung di bawah pimpinan Tanjung atau Halung. Halo. Proyek itu kan masa seorang mobil. Nah, dalam operator seorang gadis. Kemudian itu ada penguasa namanya Satya Angkara dari kerajaan Pajajaran. Ini disebut memperjuangkan dengan kepada binatang. Nah, kemudian Tionghoa pada itu mereka lebih setempat menikah, hasilnya muncul namanya peranakan Tionghoa. Lalu mereka berkembang tenaga, mereka berdesa lagi di desa Pangkalan. Di desa Pangkalan ini mereka masuk sebagai Panglang atau Panglan orang Nasitan. Paling makanya di sini. Nah, sudah ada 2 dari berkembang, mereka membuat kekalahan luar. Jadi kekalahan di sini peranakan Tionghoa. Dari sana bentuk nada, kemudian Pangkalan mereka mengalahkan teman. Ini masih kosong, kemudian mereka banyak bentar di daerah pasar lama, pasar baru dan Serpong. Ketika kereta itu akan Buntek Bio 1684, Bunsan Bio 1689, Bunsan Bio 1694. Arti filosofis 3 kelenteng ini adalah kebajikannya setinggi gunung dan seluas lautan. Oke, udah. Berarti itu benar apa yang tadi sedikit diceritakan ya tentang Teluk Itu Tangga. aslinya itu orangnya. Yang apa bisa dibilang ketua ya, penua. Tetua. Ya ketua dari kelenteng tersebut ya. Buntek Bio. Jadi memang dari Teluk Naga sampai Serpong ya. Jauh ya, Ya, panjang sekali. jadi datangnya orang-orang Tionghoa itu ke Tangerang sekarang itu, yang sekarang oleh Tangerang itu memang untuk bekerja di perkebunan. Jadi Ada tujuan ya. Bu? ada tujuan. Mereka migrasi ya dari kampung halaman ke sini memang nggak bawa perempuan. Jadi kenapa kemudian ada peranakan? Mereka cuma semua laki-laki aja dan mereka menikah dengan gadis-gadis Sunda, gadis-gadis Betawi gitu. Maka ujungnya sih terjadi proses asimilasi, terjadi proses akulturasi. Banyak juga peranakan Tionghoa yang kemudian beragama Islam. Jadi kawin sama penduduk. Campuran ya. Terjadi percampuran. Cindo ya, misalnya Cina Indo. Cina Benteng. Oh iya, Cina Benteng. Cina Benteng. Pastinya juga di Tionghoa sendiri punya adat ya, adat tersendiri yang biasa di sini tuh Imlek Perayaan. ya, perayaan Ini hari tersendiri. besar. Hari besar. Yang pertama tuh ada Imlek ya Bu ya. Kalau ngomongin Imlek jadi inget angpau nih ya. Ya gimana ya, Bu? Kayak pasti Kalau anak zaman angpau, iya, angpau itu cuma bisa diterima sama kita yang belum menikah. Oh, Terus iya. walaupun sudah bekerja, tapi kalau belum menikah belum bisa bagi-bagi angpau. Iya. Jadi kalau sudah menikah tapi belum kerja tetap wajib bagi angpau. Maka biasanya berat tuh yang kayak gitu.
Ada maknanya tersendiri. Ada. Iya. Kalau Ada juga yang kedua itu cap gome ya Bu ya. Cap gome itu sama sih di hari Imlek tapi di hari ke-5 atau tanggal ke-5 di penanggalan Tionghoa. Diawali dengan Berdoa di vihara ya. ya semua juga dilakukan dan pertunjukan tradisional Tionghoa. Ya, yang biasanya kalau dari Tionghoa sendiri ada barongsai ya Bu Iya, ya. barongsai ada dua ya, ada dua aliran barongsai. Iya. Barongsai Apa utara, ya aliran barongsai dari utara dengan aliran barongsai dari selatan itu beda bentuk barongsainya. Boleh lihat. Oh, Iya, di sini ada contohnya mini. Ini barongsai apa ya? Barongsai mini. It's Nah, mini. jadi yang disebut barongsai utara itu mukanya memang seperti apa sih? Naga ya. Kalau ini udah enggak, ini selatan. Jadi dia lebih lucu dan sebenarnya dia bukan naga tapi dia adalah seekor anjing. Oh Gitu. iya, Jadi ada dia arti anjing. tertentu ya. Iya. Kalau utara itu bentuknya mukanya persegi kotak seperti naga layaknya, kemudian badannya gagah gitu kan. Jadi ada dua aliran. Kalau yang lucu ini dia bukan dari naga tapi dia anjing. Oke, Anjing baik. peliharaan kaisar. Ini bener loh, beneran. Oke, baik. Di Tangerang juga ada tradisional yaitu itu ya Bu, pecun liong. Pecun. Iya, pecun Ya. liong. Itu apa itu? Eh, Yang Ibu tahu apa? Boleh dijelasin nggak? Ya, pecun itu ini loh. Dia tuh kayak tarian gitu, terus apa namanya? Isinya tuh kayak kalau Perahu, balap perahu atau gimana? pecun perahu. Iya, di situ tuh. Pecun liang. Mana? Jadi budaya kesenian, ada 7 unsur budaya yang diambil dari Tionghoa itu. Selain religinya itu adalah tadi ya perayaan religi ada mulai kayak cap gome, kemudian teknologinya adalah perahu, kemudian saat berperahu si pecun liong itu saat berperahu tetap ada musik yang khusus dong. Tujuannya memberikan semangat seperti itu. Kemudian dari sisi bahasa terjadi akulturasi bahasa, digunakannya dalam keseharian apa sih bahasa Cina ya, kayak cepek, nopek, gopek, Gopek, gitu kan? gocap, gocap, ya, goban, goceng. itu keseharian kita Oke. ya menggunakan bahasa. Kemudian keseniannya selain terjadi juga akulturasi tarian barongsai, ada tarian. Tahu nggak alat musik geseknya gitu, itu Iya, digunakan betul. juga Iya. oleh gambang Pernah kromong ya kan. Gambang kromong itu akulturasi dari Cina dengan Betawi seperti itu. Terus ada juga cokek itu Oh, tari cokek. tari Ya, cokek betul. gitu sama ada cokek sama itu antara Tionghoa, Cina dengan Sunda. Ada perpaduan juga Perpaduan. ya. Banyak banget perpaduannya ya. Dan Iya, kalau misalnya orang kita kita- cari tahu tuh di Tangerang ternyata banyak banget nih Bu ya kebudayaan yang belum kita tahu juga. Pastinya banyak. Karena selama ini kan kita sibuk di sekolah ya. Betul banget. Dan sekolah juga nggak pernah ngajak-ngajak kemana. Diem aja Sekalian ya. piknik jauh ke Monas. Ya, betul. Padahal bisa ke Oke. Dia keluar. ke Jogja gitu ya. Lihat Borobudur. Kalau Malioboro ya Bu ya. Oke. Hal mah di Tangerang gimana? Ya. Kita lanjut ke bangunan bersejarah nih Bu. Kita akan membahas 3 bangunan bersejarah yang ada di Kota Tangerang. Yang pertama ada Kontek Bio, yang kedua Pintu Air 10, dan yang ketiga Masjid Pintu 1000. Iya. Yang sebelumnya saya mau nanya, Ibu sebelumnya tahu nggak Masjid Pintu 1000 itu? Yang mana? Di mana ya? Ibu tahu nggak? Pernah di sana? Pernah dong, Bu. Udah pasti pernah dong. Waktu itu saya SMA. Iya. Cerita dong kayak seru nih kalau cerita. Pramuka. Iya. Oh, anak kokonat ya Bu ya? Tidak kelapa. Ya, ini Masjid Pintu 1000. Yang berlokasi di Bayur. Kecamatan Priuk Bayur ya Bu Di ya. Jalan AMD dulu namanya. Iya. Dekat Jalan dari sini ya? Masuk desa. Deket sih kalau jalan kaki juga nggak jauh. Kayak dulu pernah anak 14 kayak gitu ya? Iya. Ke ini juga ya? Ke nggak sampai Masjid sih, nggak sampai Masjid Pintu 1000, tapi kita jalan ke dulu. Tanjung Pasir. No, kita tuh ada dulu tuh namanya apa yang lupa di gate. Jadi kita keliling ke M1, tapi kalau sekarang kan ini ya pramukanya di dalam aja ya. Dulu enggak, dulu kita pramuka jalan keliling dari 14 ke M1, dari M1 ke arah Rawakucing, naik Gelasari, Rawakucing balik lagi belakang ya. jalan. Itu nggak pegal Jadi itu, Bu. satu harian. Kemudian terakhir kita berakhir di kali belakang sekolah, diceburin masuk ke kali, baru kita masuk ke sekolah. Iya. Banyak banget ceritanya. Iya. Gila banget. Nah, Yang di Ibu tahu Masjid tentang Pintu masjid ini 1000 apa nih? Ini
Ini penuh dengan mitos, ya, Wah, mitologi. iya, betul. Kan mitologi. Jadi benar tidaknya tiap orang kan berbeda. Sesuai kepercayaan masing-masing. Sesuai ya? kepercayaan masing-masing. Sesuai Tapi yang pendapat pasti saya harus sampaikan Masjid Pintu Seribu itu Masjid Nurul Yakin, Masjid Agung Nurul Yakin, namanya ya Nurul Yakin kalau tidak salah. Dia itu tidak pernah digunakan sebagai tempat ibadah sebagaimana Mestinya masjid. gitu. Memang makanya tadi ya penuh dengan mitos. Dia punya ya ini Masjid Pintu Seribu. Ya ini gambarannya ya Bu ya. Ya lanjut Bu. Nggak ada tekelnya, nggak ada lantai-lantainya tanah ya. Langsung tanah ya, Bawah. Jadi Iya. semen ya Bu apa gimana? Tanah, Oh, tanah berpasir. Terus ada mitologi begini, kalau misalnya calon anggota dewan, calon orang yang mau mengikuti pemilihan legislatif, Iya, baik. percaya juga datang ke sana berkunjung gitu, terus masuk takziah ya, ziarah. Di dalam ada suatu Nah, itu di ya? dalam tuh ada sesuatu katanya. Ada yang bilang ada mustika. Mustika itu dari apa? Dari ular katanya. Kalau sampai ketemu, insya Allah jadi katanya. Itu mitologi. Apa nih? Ya, Ben? yang kedua ada Museum Benteng nih Ya. Bu, yang berlokasi di Pasar Lama ya Bu ya. Pasar Lama ini di sebelah depan, sebelah kirinya Bakso Aci. Nusa Cakang. Bakso Aci Akan, tapi ini Bakso Aci Akan dia ke sebelah kiri. Iya. Dia sederetan dulu ada namanya Tiffany. Ya Ibu tahu tentang Museum Benteng itu apa nih Bu? Ya, ini rumah peninggalan tua, rumah tua ya, rumah peninggalan, kemudian dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Tangerang supaya kita semua warga Kota Tangerang bisa melihat kekhususan, ciri khas, karakter dari rumah suku bangsa Tionghoa. Terus yang ketiga Butek ada Bio. Kelenteng Butek Bio yang Ibu tadi juga sempat jelasin juga ya. Ini berlokasi di Sukasari. Pasar Lama, Pasar Pasar Lama juga Lama. ya Bu ya. Iya. Iya, iya. Silakan deh ke sana. Ini belakangnya Butek Bio, kemudian belakangnya ya, bagian belakangnya Butek Bio itu kawasan Butek Bio ada di sekitar pasar. Jadi belakang, kalau kita bagian belakangnya nanti ketemu sama gedung DPRD lama, Pendopo Kabupaten Tangerang. Depannya Pendopo Jam Lama Pasar. Jadi ini berada di kawasan Pasar Lama. Sangat terkenal. Ini pasti di tengah-tengah Kota Tangerang ya Bu. Tengah-tengah Kota Tangerang. Nah, ini pintu air 10. Bagus banget ya. Ini pintu air 10 ini dibuat oleh di zaman Belanda ya, untuk mencegah terjadinya banjir, untuk mengatur aliran air, ini mengatur irigasi yang ada di Kota Tangerang, untuk sawah-sawah sih awalnya. Yang sekarang jadi itu PDAM gitu ya. Ya, jadi PDAM ini berada di komplek PDAM sekarang. Sebelah Depan banget ya, Bu ya? Sebelah timur, sebelah sana ujung sana itu adalah komplek PDAM. Kalau sebelah sininya itu jalan raya yang ke arah Galeong. Oke. Penuh juga dengan mitologi sih ini. Banyak banget mitosnya ya di Tangerang ini. Mitosnya, Betul banget. Kalau misalnya kita cari informasi lagi pasti lebih seru ya Bu. Ya, dan lebih bagus karena saya fotografer. Iya. Jadi kalau foto di situ sampai sore hari itu cakep banget. Apalagi senja ya. Oke baik Bu. Terima kasih atas informasi yang Ibu telah berikan dan terima kasih banget Ibu sudah jadi narasumber. Terima hari kasih ini. ya, sama-sama begitu doang. Oke kali ini kita masuk ke segmen terakhir kita nih. Yaitu review makanan. Betul banget. Oke. Sesuai yang tadi kita bahas, kalau topik di segmen akhir kita ada yang review makanan yang pastinya dari makanan khas Kota Tangerang ya Bu ya. Ibu tahu nggak ini apa Bu? Bacang. Bacang, ini bacang. Siapa sih yang nggak kenal bacang? Bacang itu yang kita tahu itu kayak lontong ya Bu ya, tapi Ya. bedanya apa nih Bu? Ibu tahu nggak? Ya, lontong pakai daun pisang. Kalau bacang pakai daun Kenapa ini? bambu. Oh, daun bambu. Kenapa daun bambu? Kenapa Bu? Saya nggak tahu lagi, Bu. Rasanya lebih nyerap ya, Bu? Oh, bukan. Saya tahu. Ya, karena budaya Cina. Oh, betul. Negeri tirai bambu. Oh. Di sana banyak bambu. Oke. Terus yang kedua ini ada apa? Ibu tahu nggak ini apa Bu? Cilok. Bukan Bu. Laksa, bukan. Bukan laksa.
Salah. Ini tuh kojek katanya Bu. Bakso kojek. Iya katanya kojek. Iya, kayak cilok ya. Iya. Ini ada apa? Kojek. Bener kojek. Iya. Iya bener kojek. Jadi cilok tapi kecil-kecil. Iya betul banget. Cilok mini. Iya. Terus yang ketiga tuh ada minuman. Apa Ibu tahu nggak Ibu itu Pak? Tahu ini. Apa itu? Ini bir peletok. Ya betul banget. Kita mau nge-review tentang bir peletok nih. Bismillah aja ya. Gimana kalau kita mulai nge-review aja nih Bu? Boleh sih. Oke. Tahu nggak bir peletok dari apa dan Dari apa? manfaatnya? Apa aja tuh Bu? Ibu tahu apa? Jamu. Jamu. Ini dari rempah. Oke di sini bir peletok kita ada jahe ya, merah, dari rempah-rempah. serai, kunyit, kayu secang, kayu manis, lada hitam, daun Iya. pandan, daun jeruk, biji pala, kapulaga, kembang lawang, serta cengkeh ditambah gula dan garam. Baik banget ya Bu ya? Banyak banget ya, Bu. Makanya ini rempah-rempah tujuannya untuk menghangatkan. Iyalah. Enak gak Bu ya? Kita nge-review. Enak. Satisfying. Ini warnanya merah ya Bu ya? Ya, dari secang. Secang. Apa Secang itu? Bu? Daun secang yang kemarin di Ekoprint buat bikin pewarna pakaian. Oh, iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya dari jahe. Iya, enak ya Bu ya? Hangat banget ya, Bu. Harus cobain. Oh iya, aku mau sponsor. Ini tuh belinya di mamanya Nabila. Kalian kalau misalnya ada yang mau beli bir peletok tuh di mamanya Nabila, oke? Mama Hubungnya Bila di the best. 106. Oke? Harganya murah kok. Nggak tahu, Bu. Harganya 15.000, satu botol 15.000, oke? Oke. Gimana Bu? Enak? Mau nambah? Bu? Enak. Mau nambah? Enggak makasih. Oke. Oke, makanan kedua kita akan makan apa dulu Bacang. enak ya Bu? Bacang. Oke, baik Bu. Kita makan Silakan, bacang. Bu. Ya, jadi ini sejenis timbel ya kalau orang Timbel Sunda. apa tuh? Timbel, Timbel itu jadi apa? nasi yang dibungkus. Kenapa dibuat seperti ini? Karena kan para pekerja ya, ini Jadi juga makanannya untuk bekal ya? Iya, makanannya para pekerja dibuat untuk bekal. Jadi nggak ribet bawa-bawa Jadi itu nggak ya? ada bawa Iya. panci, bawa piring, sendok gitu, ini langsung digigit dimakan. Biasanya isiannya kalau nggak cincang ayam, cincang daging. Oke, kita makan ya Bu ya. Ini isinya apa nih? Ini kayaknya ayam deh Bu. Semoga ya halal nggak? Insya Allah halal. Halal. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih. Hmm. Ayam ya Bu ya? Allah Akbar. Enak. Oke. Itu nasi ya Bu ya ini ya? Nasi, jadi buat bekal supaya perjalanan ke ladang, perjalanan ke kebun mereka nggak usah bawa ini lagi, jadi Biar nggak ribet ya, Bu. Nggak ribet. Ini budaya Cina ini. Ini bacang itu ada bahan-bahannya dari minyak goreng, bawang putih, beras, air, garam, kecap asin, daun bambu untuk membungkus, tali atau benang untuk mengikat. Yang kita makan tadi. Nih guys. Minyak goreng untuk apa? Ini buat nyituin Buat digoreng ayamnya. ininya kali Bu. Nah, iya. Buat ngolasin daunnya. Bukan, Habis minyak goreng buat numis dagingnya. Oh, alah. Numis isiannya. Jadi ini seperti lontong kalau di Indonesia. Gede banget ya. Cuma bedanya lontong kita daun pisang, Pisang. dia pakai daun bambu. Ya betul. Kenapa tadi daun bambu? Karena tirai. Karena dari negeri Cina tirai bambu. Nah iya betul, itulah maksud saya. Kita lanjut ya Bu ya. Oke, makanan ketiga kita ada Kojek. Kojek. Gitu guys, kayak Kayak cilok ya bentukannya, Ya. cuma lebih kecil aja. Iya betul banget. Kita akan review. Tolong dibuka dan Siap. ini pakai bumbu kacang. Bukan pakai saus kayak di abang-abang, beda. Oke, kita tuang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak Dan? Butuh bantuan nggak? Ini udah kebuka Dan. Nah, makasih. Kan ada laksa, kok nggak disediain laksa? Guys, Laksa iya, nih. laksa tuh makanan khas Tangerang loh. Iya betul Bu, tapi kan itu Bu. Pagi-pagi nyari di mana Bu? Bisa nyarinya. Iya, jadi laksa itu makanan khas Tangerang. Terus itu juga sama tuh. Setiap
setiap wisatawan yang datang ke kota Tangerang pasti nyarinya laksa. Ada pusat laksa di kota Tangerang. Di dekat Yang dekat City. Tang City. Iya, yang betul yang banget. jalan SMP khususnya. Iya. Iya, jalan veteran situ. Laksa itu sebetulnya sama sih kayak mie. Mie juga akulturasi dari budaya Cina. Itu makanan khas. Kenapa jadi makanan khas kota Tangerang? Karena akulturasi lagi. Jadi Campur laksa budaya itu lagi. ya percampuran budaya. Ada Cina ke Sunda, ada Cina ke Betawi. Betawi, Ya. Laksa Tangerang sama laksa Singapura beda. Bedanya gimana? apa? Dan daging atau gimana? Beda di penyajian dan beda di kuah. Gitu. Kalau laksa kita itu pakai santan, terus ada telurnya, ada potongan ayamnya, gitu. Rempah-rempahnya kuat. Banyak ya? Ya. Mie-nya itu terbuat dari beras. Beras biasa. Iya beras yang digiling, beras biasa, nasi yang digiling jadi keluarnya panjang sih. Oke Bu, kita cobain aja gimana kojeknya. Kojeknya bukan laksanya. Silakan. Oke, Ibu kalau pakai bumbu bisa Bu. Oke, guys, izin makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nggak? Sosis banget. Enak banget, Bu. Ini makanan kesukaan saya tahu saya kecil, iya, bakso kojek namanya. Terus makannya gitu, nggak usah pakai piring, pakai Langsung dari plastik, plastik. pakai tusuk. Enak banget. Enak banget, apalagi Kalau ini makanan khas mana? Kojek. Bakso kojek khas mana? Tangerang. Tangerang. Khas Darussalam. Oh. Kalian kalau mau beli kojek belinya di depan Darussalam. masjid. Ini enak Darussalam. banget, ini enak banget beneran. Sekarang coba. Murah nggak? 5.000. Segitu ya? Kenyang. Tapi nggak ada gizinya. Nggak boleh buat yang lapar. Enak banget. Kan, dan kalau dari Ibu, kalau ini gimana? Review dari bacanya gimana rasanya? Bacanya rasanya top. Terus itu kembali ke masa lalu ya, mengingatkan ke masa lalu ketika Nostalgia sekali ya. ya ketika budaya bawa bekal itu masih sangat kuat gitu. Kenapa dulu harus bawa bekal? Karena tukang jajan nggak kayak sekarang. Nggak di mana-mana Banyak ya, ya. jarang. Jarang ada. Kalaupun ada kita uangnya nggak punya. Karena memang keterbatasan ya. Itu budaya. Terus tadi bir pelotoknya luar biasa. Iya, iya. Itu harus Banyak dilestarikan, manfaatnya ya, Bu, banyak ya? manfaatnya. Makan juga kayak gitu. Bunga lawang, kemudian cengkeh, kapulaga. Kalau dipersatukan dia, itu dia bisa kalau batuk menghilangkan lendir. Oke. Setelah kita banyak nyobain makanan ini, Ditelan dulu. dan ternyata emang makanan khas Tangerang itu enak-enak ya Bu ya. Enak Ya dan pastinya banyak banget ya. harganya juga terjangkau banget di harga kantong pelajar buat kita. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Terima kasih Ibu sudah Terima menjadi kasih, Bu. bintang tamu kita. Pesan dan kesannya apa ini Bu? Tetap semangat. Ya.